Sahabat budiman, ibuku pernah berkisah tentang Kiai Tokek Syahdan. Ada seorang preman sangat bajingan yang berhasrat untuk taubat. Untuk tujuan itu, dia mendatangi seorang kiai yang masyhur di pelosok negeri, yang memiliki santri banyak sekali. "Assalamualaikum Kiai," ucap sang preman ketika memasuki bilik pengajaran. Sang kiai sejenak menghentikan pengajaran, lantas menatap si pengucap salam. Setelah mengamati dari ujung rambut hingga ujung kaki, sang kiai menjawab pelan sekali, "Waalaikumsalam." Lantas ia menanyakan siapa dia, dari mana asalnya, dan apa keperluan menemuinya. Secara ringkas sang preman menjawab semua pertanyaan sang kiai, ditambah ucapan penutup bahwa dirinya ingin nyantri, tapi tak punya modal sama sekali. Dengan sikap kiai menukas pelan, boleh saja kamu nyantri. Syaratnya kamu membantu pekerjaan dahulu di pondokan sini." Tentu saja sang preman sangat berterima kasih, karena diterima sebagai khodam alias pelayan si kiai. Singkat cerita, telah berminggu-minggu sang preman menjadi pembantu, tapi Pak Kiai tak kunjung mengajari sesuatu. Telah beberapa kali sang preman menemui sang kiai agar segera diangkat sebagai santri, tetapi beberapa kali sang kiai memberi janji dengan berkata, "Nanti." Kiai masih menyibukkan diri dengan para santri yang umumnya anak pembesar negeri. Dengan mengajari mereka, dana deras mengalir memenuhi berangkasnya. Dengan mendidik mereka, pesantren kian masyhur akibat promosi para pembesar negara. Adapun sang preman bukan siapa-siapa, tak punya apa-apa, tak akan memberi manfaat apa-apa. Suatu hari, ketika Kiai sedang istirahat, sang preman kembali menagih janji, "Kiai, kapan saya diajari mengaji?" Si Kiai merogoh saku, lalu mengeluarkan biji nangka yang dalam bahasa Jawa disebut beton. Sang kiai lalu berkata, "Tolong beton ini bakarkan untukku." Sang preman bersegera ke dapur untuk membakar beton dalam tungku berbahan bakar kayu. Tak lama berselang terdengar bunyi letusan, dor. Sang preman kaget, lantas buru-buru mengeluarkan beton dari tungku, sebab salah satunya meletus sebagai tanda telah terbakar gosong. Singkat cerita, sang preman lalu menyerahkan beton bakar pada sang kiai. "Beton yang saya berikan tadi berapa jumlahnya?" tanya kiai. "9, Kiai," jawab sang preman pelan. "Kenapa yang diserahkan tinggal 8? Tanya kiai setelah menghitung berulang kali. "Yang satu meledes Kiai, terbakar gosong," ucap sang preman pelan, takut dimarahi. Kiai manggut-manggut, tersenyum, lalu bicara pelan sekali, "Nah, mulai sekarang kamu ku ajari wirid, beton songo kariwolu, biji nangka 9 tinggal 8. Sambil bekerja merapal beton songo kariwolu, hendak tidur mewiridkan beton songo kariwolu. Mau apapun, melafal beton songo kariwolu." Sang preman memang sangat lugu dalam hal agama, sehingga langsung menerima wejangan kiainya. Ia berprasangka sangat baik pada kiai, bahkan sembari undur diri ia mengucap terima kasih ribuan kali. Singkat cerita, sang preman akhirnya pamit pulang sekaligus berjanji untuk konsisten mewiridkan doa dari kiai. Dalam perjalanan pulang sang preman berpapasan dengan rombongan calon haji. Ia menghampiri lalu bertanya padanya, berapa jauh, berapa lama, dan berapa biaya bila hendak berhaji. Sang preman memang berhasrat sekali untuk ziarah ke Tanah Suci. Namun mendapat penjelasan tentang biaya haji, dia merasa pesimis untuk mewujudkan impiannya tadi. Tetapi sang preman ingat wirid pemberian sang kiai yang diyakini sangat mustajab sekali. Oleh sebab itu, setelah rombongan haji berlalu, sang preman bersegera ke tempat sepi. Ia bersila, memejamkan matanya, hatinya mantap mohon pada Tuhannya, lalu mulutnya mulai komat kamit merapal wiridannya, beton songo kariwolu. Subhanallah, pur, tiba-tiba sang preman dapat terbang menuju Mekah untuk berhaji. Singkat cerita, setelah mengikuti prosesi haji, dengan menirukan segala yang dilakukan orang yang berhaji, sang preman pulang dengan cara yang sama. Sampai di kampung halaman, dia menemui kiai, berterima kasih atas wiritan yang diajarkan sehingga mampu mengantarkannya ke Tanah Suci. Kiai hampir tak percaya mendengar cerita mantan santrinya, sebab wiritan yang dia berikan hanya tipuan. Namun, setelah sang preman berhasil meyakinkan tentang kisah hajinya, tanpa malu sang kiai meminta santrinya itu agar mengantarkannya ke Tanah Suci. Singkat cerita, di tahun berikutnya, ketika musim haji telah tiba, sang preman datang memenuhi janjinya untuk menjemput kiainya.
Kepadanya sang preman berpesan agar selama perjalanan tidak bertanya, apalagi banyak bicara. Namun, ketika sedang terbang sang kiai tiba-tiba merasa kehausan tak tertahankan. Ketika dia melihat kolam kecil di bawah, Pak Kiai lupa pesan santrinya. Dia merengek minta untuk turun minum. Sang preman terpaksa mendarat, lantas sang kiai turun minum di kedalaman kolam. Namun, ditunggu lama, kiai tak kunjung muncul ke permukaan lagi. Sang preman mulai gelisah hatinya, lalu memanggil-manggil gurunya, "Kiai, Kiai." Sang kiai tak menjawab. Sahutan yang muncul justru sebuah suara, "Tokek, tokek." Sekali lagi sang preman memanggil, "Kiai." Sekali lagi pula terdengar jawaban, "Tokek." Dipanggil, "Kiai." Jawabannya, "Tokek." Akhirnya, tahulah sang preman bahwa kiainya telah berubah menjadi tokek. Sang preman akhirnya sendirian terbang pulang, meninggalkan kiai matre yang berubah jadi tokek. Sahabat budiman, kisah tadi sekedar dongeng, tetapi darinya terdapat hikmah. Pertama, pelanggaran ajaran agama dan kebenaran sering dilakukan kaum awam, tetapi bisa juga dilakukan pemuka agama. Kedua, bagi kaum awam pelanggaran terjadi bisa karena kebodohan, tetapi bagi kaum cendekia atau tokoh agama, umumnya dikarenakan oleh ketamakan. Allah mengabulkan permohonan siapapun hambanya yang tulus ikhlas, walaupun diekspresikan secara konyol karena terbatas pengetahuannya. Sahabat budiman, agar tayangan ini lebih bermanfaat bagi banyak orang silahkan like, share, and subscribe. Terima kasih.